Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah raya GBT Pracimantoro. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang sepanjang minggu ini sudah Tuhan jaga kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, Tuhan. Kami adalah umat yang Kau cintai. Kami sudah Kau tebus oleh darah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu membawa hati kami, pujian kami, ucapan syukur kami. Oleh karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tuntun ibadah kami. Engkau berkuasa atas setiap pujian kami Tuhan. Dari awal pertengahan kepada akhirnya nanti, kami percaya Roh-Mu Tuhan yang bertahta dan berkuasa atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya.
sampai selama-lamanya Yesus. Kami tahu Engkau adalah Allah kami. Engkau yang menciptakan langit bumi serta isinya. Dan bahkan Engkau yang membentuk kami. Engkau yang sudah mempersiapkan kehidupan kami agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap pujian yang boleh kami naikkan itu adalah pujian bagi Allah kami yang hidup. Biarlah pujian, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Kami siap meninggikan Engkau lebih lagi. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Kita mau tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita. Katakan Engkau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
saudaraku. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan persiapkan dan nanti Ibu Pardi akan pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati kita. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah
bersamamu Tuhan, kami akan berada dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau yang membuat kami menang, salibmu membuat kami hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami diberi kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami berbakti kepada Tuhan. Sungguh anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami menaikkan pujian syukur kami biar itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami siapkan hati untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang terus menerjemahkan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam, firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah. Hidup kami makin diubahkan serupa segambar dengan Tuhan.
Kami menolak segala sesuatu yang datang dari kuasa jahat, kuasa iblis setan akan mencuri benih firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan siapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita melanjutkan serial khotbah kita Hakim-Hakim, 3 pasal sekaligus. Pasal 10, 11, 12, tapi jangan khawatir saudara, tidak usah takut kita tidak baca semua. Saya akan memberikan poin-poin penting untuk kita semua supaya kita bisa menangkap sesuatu yang baik dari firman Tuhan hari ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Ya, 10, 11, 12 karena ini masih dalam satu konteks ya. Meskipun beda pasal. Mulai dari ayat 6, saudara bisa dibacakan buat kita semua, minta tolong yang bertugas membaca firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai dengan yang kedua 16 saja. Ya. Hakim-Hakim 10 pasal 10 ayat 6 sampai dengan 16 bisa dibacakan buat kita semua. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami meninggalkan Allah, kami lalu beribadah kepada para Baal." Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, "Bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Kata orang Israel kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu, hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini." Dan mereka menjauhkan para Allah asing ini dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Amin. Sedemikian jauh kita baca firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah yang mendengar, merenungkan dalam hati, menyimpan dalam hati, dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini judul khotbah kita adalah iman campuran. Apa itu iman campuran gitu ya? Saudara, di Jawa itu ada satu makanan yang ada satu menu makanan ya, biasa masakan Jawa, namanya nasi campur gitu ya. Saudara tahu nasi campur itu apa? Nasinya sedikit, lauknya yang macam-macam gitu ya. Jadi ada telur setengah, ada mie, ada apa lagi? Ada oseng-oseng, ada mungkin kalau ada ya mungkin sayurnya sedikit gitu ya. Pokoknya macam-macam. Ya, itu nasi campur. Ya, nah saya suka nasi campur. Tetapi kalau menu masakan enak saudara, nasi campur ya. Parahnya kan begini, seperti saya ini kan suka nasi campur. Ketika suatu saat di prasmanan begitu ya saudara,
Tempo hari saya ada pertemuan hamba Tuhan, menunya prasmanan gitu ya. Karena saya suka nasi campur, saya bingung milih apa gitu ya. Ya sudah, nasi sedikit ya. Kemudian maju lagi ada pecel. Ya, pecel sedikit gitu ya, kasih bumbunya. Maju lagi ada urap-urap sedikit gitu ya. Ya. Ada lagi, maju lagi. Waduh, ini ada capcay. Ya udah, capcay sedikit gitu ya. Wah, ini maju lagi ada sambal tumpang. Udah, sambal tumpang sedikit lagi. Ya. Jadi ada lagi, maju sedikit lagi. Wah, ada nih sayur pedas. Sayur sedikit lagi gitu ya. Saudara, ketika orang berkata capcaynya enak ya, saya tidak bisa merasakan enaknya capcay, saudara. Kenapa? Karena semua sudah campur di situ. Orang berkata capcaynya enak, ya gitu aja ya. Tapi saya tidak bisa rasakan capcaynya kayak apa enaknya, karena ada rasa pecelnya, saudara ya. Capcay rasa pecel gitu ya. Ya, ada gudangan, tapi ada sambal tumpangnya, jadi sudah campur aduk semua, saudara. Saya tidak bisa menikmati dan saya kehilangan cita rasa aslinya, saudara. Ketika orang berkata wah itunya enak, ya saya enak gitu aja, karena tapi sebenarnya saya tidak bisa merasakan enaknya seperti apa, karena sudah campur, saudara. Nah seringkali, saudara, kalau ini kita aplikasikan dalam iman kita, ya iman yang sudah terkontaminasi, ya maka saya membuat satu judul perenungan iman campuran, saudara. Apa yang tadi dilakukan oleh orang Israel, dia campur, saudara. Imannya ada, Allahnya ada, tetapi dia juga ada Allah orang Amori, ada Allah orang siapa tadi? Orang Sidon, ada Allah orang Moab, ada Allah orang Bani Amon. Sampai 7 Allah, saudara, dicampur di situ. Dan sesungguhnya ini mereka sedang kehilangan esensi kekristenan. Imannya sebenarnya sedang rusak, saudara. Nah seringkali iman kita begitu. Apa yang ada di sekeliling kita, budaya yang ada di sekeliling kita, pergaulan yang ada di sekeliling kita, pengaruh yang ada di sekeliling kita, seringkali itu mengkontaminasi atau mempengaruhi iman kita, saudara. Dan beberapa orang membangun imannya seperti nasi campur ini, saudara. Mereka mengambil sedikit dari sini, diambil sedikit, dari sini diambil sedikit, dari sini diambil sedikit, jadi satulah. Campur jadi satu. Dan hasilnya, saudara, itu tidak bisa disebut sebagai satu kekristenan, saudara. Merusak iman Kristen itu sendiri. Ya, mungkin kita berpikir kita punya iman, tetapi di dalamnya ada campuran banyak hal, saudara. Ada pengaruh dari banyak hal di luar kita, dan itu kita adopsi, dan kita merasa oh enggak apa-apa. Ya. Tahukah saudara, sebenarnya kekristenan kita adalah kekristenan yang palsu kalau begitu. Nah hari ini kita belajar dari kisahnya Yefta, ya bagaimana imannya adalah iman yang campuran, saudara. Apa pengaruhnya, apa dampaknya bagi dia, dan apa juga nanti yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini, saudara. Saudara, ya meskipun kisah Yefta baru dimulai di pasal 11, tetapi sebenarnya pasal 10 ayat 6 sudah dimulai kisahnya di situ, saudara ya. Tadi sebutkan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat tadi ya. Mulai dari ayat 6 ya. Orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, Asitoret, Allah orang Aram, Allah orang Sidon, Allah orang Moab, Bani Amon, ya kan? Dan Allah orang Filistin. Ada 7 Allah yang dicampur di situ, saudara. Tetapi apa yang menjadi tragisnya apa? Justru Allah sendiri ditinggalkan, tadi keterangannya, tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Nah saudara, ayat ini menjelaskan bagaimana bangsa Israel sedang kembali kepada kejatuhan yang sama, ya. Mereka kembali kepada dosa yang dulu pernah dilakukan. Ada perzinahan rohani di situ, saudara. Ini bukan cuma 1, 2, 7, saudara.
tuju Allah orang lain, bangsa lain, ya. Dan justru Tuhan ditinggalkan. Israel justru memilih menyembah kepada para Baal, ya. Mereka sudah tahu sebenarnya Allah-Allah ini tidak punya kuasa, saudara. Sebenarnya Allah ini tidak memberikan mereka kemenangan, ya karena setiap kali mereka menang pasti dia berserunya kepada Tuhan. Tetapi mereka sudah tahu, tapi justru mereka membuat pilihan ya untuk mengadopsi Allah-Allah ini. Ya. Mereka mencampur dengan iman mereka, kepercayaan mereka. Nah saudara, kalau kita renungkan bukankah ini juga kadang menjadi satu keadaan kita? Seringkali kita mencampurkan iman kita dengan apa yang ada di sekeliling kita, saudara. Pengaruh lingkungan, pengaruh budaya, pengaruh pergaulan kadang-kadang kita ambil di situ dan kita masukkan menjadi satu dalam kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Tuhan iya, ada Tuhan, tetapi kadang kita juga masih percaya kepada hal-hal yang lain. Saudara, ketika saya mau menikah, ya saya menikah tanggal 15 Oktober ya, 15 Oktober. Jadi saudara, saya membuat tanggal sendiri, saya membuat hari sendiri, saudara. Kenapa? Karena itu hari itu, tanggal itu adalah tepat di mana saya libur kerja, saudara. Jadi, kemudian orang-orang sekeliling saya, apa kamu enggak tanya dulu sama mbahmu, wetonmu iki apa, hari baiknya kapan, gitu ya? Oh enggak, ya. Ini hari ini kebetulan saat tanggal ini sampai dengan tanggal ini saya libur kerja. Jadi saya mesti gunakan waktu saya pas saya libur untuk saya nikah. Gitu ya. Alasannya simpel, saudara. Saya enggak cari hari baik, weton dan lain sebagainya. Nah tapi seringkali kan begitu ya kita. Tuhan iya, saya percaya Tuhan, tetapi juga masih percaya yang begitu juga. Tuhan iya, tetapi masih juga percaya kepada hal-hal yang lain. Ada jimat, ya, balung babi dan lain sebagainya disimpan juga, saudara. Iya kan? Saya pernah ikut tapak suci. Guru saya ngasih kalung, saudara. Ini setiap kamu pergi pakai, gitu ya katanya. Yang menjadi keberuntunganmu. Nanti kalau ada apa-apa di jalan dengan ini kamu akan sepertinya tolak bala begitu ya. Tapi saya tidak percaya juga. Waktu itu saya ya ikut-ikut aja, tetapi ya setelah saya bertobat saya buang, saudara. Saya Kristen, saya melayani. Saya ikut Tuhan Yesus, tetapi saya juga simpen yang begitu, saudara. Dan itu saya adopsi dari mana? Saya adopsi dari kakek saya, saudara. Kakek saya itu ada keris, ada tombak, ya saudara. Kristen saudara. Tetapi ada satu ruang yang itu khusus sebagai tempat untuk menyimpan hal yang demikian, ya. Tetapi saya bersyukur ya pada saatnya akhirnya barang-barang itu dibuang. Bukan dibuang tapi dikasihkan kepada saudara-saudaranya yang belum percaya Tuhan. Tuhan iya, tetapi kita juga percaya kepada uang, saudara, sebagai saingannya Tuhan. Kita ngerti uang itu sebenarnya tidak punya kuasa untuk memberi kebahagiaan. Kita tahu, tapi seberapa sering kita mengejar uang demi kebahagiaan, saudara. Ya, artinya kita sedang mencampur sesuatu iman kita dengan kondisi-kondisi yang dari luar yang kita percayai. Betul? Ini yang terjadi di bangsa Israel. Dan ini gambaran terjadi juga dalam hidup kita, saudara. Israel mengadopsi tujuh Allah yang tidak punya kuasa. Akibatnya apa? Ayat 7, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Amori, ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Saudara, perzinahan rohani punya konsekuensi apa? Murka Tuhan, saudara. Ketika kita mulai main-main mengadopsi sesuatu yang di luar iman kita, ya,
Firman ini menegaskan ada murka Tuhan. Saudara. Tuhan tidak terima. Saudara. Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa sekelilingnya. Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuhnya. Tuhan menyerahkan mereka kepada penindasan. Itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, maka kita pun juga akan menerima konsekuensi yang sama. Amin. Ada murka Tuhan di situ, saudara. Perzinahan rohani selalu mendatangkan murka Tuhan. Perzinahan rohani selalu menghancurkan umat Tuhan. Selalu ada konsekuensi dosa di situ, cepat atau lambat, saudara. Mungkin sekarang kita lagi santai, tidak apa-apa. Nah, tapi ingat, saudara, ya Tuhan pasti akan membuat perhitungan dengan orang yang mencampur adukkan iman seperti ini. Lalu kalau sudah begitu akhirnya apa? Ya seperti bangsa Israel berseru kepada Tuhan, ya kan? Ayat yang ke-10 ya. Sampai 16 itu bicara tentang ya Israel berseru kepada Tuhan. Tetapi saudara kalau kita cermati, seruan mereka sebenarnya bukan seruan pertobatan. Mereka cuma sebenarnya ngeluh sama Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh bertobat sebenarnya. Mereka hanya mencari Tuhan seperti cari solusi. Ini yang ini tidak bisa tolong, Allah yang ini tidak bisa tolong, Allah yang ini tidak bisa tolong. Baliklah ke Tuhan. Nah, seringkali kan kita juga gitu, saudara. Kalau semua sudah bentok, akhirnya baru doakan kami Pak, gitu ya. Betul kan? Pak, tolong doakan saya. Balik ke Tuhan. Nah, kalau yang begini tidak diikuti dengan pertobatan sejati, Tuhan berkata apa? Ya, responnya Tuhan apa? Tuhan tidak terima pertobatan yang palsu begini, saudara. Tuhan berkata begini, aku kan sudah nyelamitin kamu toh dari bangsa-bangsa itu, sehingga kamu menjadi pemenang, ya, tetapi kamu malah meninggalkan aku. Ya, sudahlah sekarang kamu menderita. Pergi sajalah kepada Allah-Allahmu itu yang kamu sembah, minta tolonglah kepada mereka. Itu kata Tuhan. Tuhan menolak pertobatan yang tidak sejati, saudara. Tuhan menolak pertobatan yang tidak tulus. Baru ya nanti ketika ayo sudah Tuhan, kami akan buang semua. Ya berhala-berhala ini kami buang. Nah baru Tuhan akhirnya nanti di ayat 16 berkata Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ya, ketika mereka menyingkirkan dewa-dewa mereka, mengaku salah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat menahan hatinya. Saudara, Tuhan yang marah karena dosa, Dia juga Tuhan yang berbelas kasih ketika melihat umatnya menderita. Amin. Kuncinya apa? Bertobat. Kuncinya balik sama Tuhan, menyingkirkan berhala-berhala yang ada di hati kita. Kuncinya di situ, saudara. Ya maka mari kita sama-sama bertobat. Ya, mari kita tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang berkuasa. Kita tempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang memegang kendali atas hidup kita. Amin. Ya, ketika umat Allah merendahkan diri, berdoa, berbalik dari cara hidup yang lama, maka Tuhan mendengar jeritan hatinya. Nah, itu firman Tuhan, saudara. Ada anugerah belas kasihan di sini, saudara. Beberapa hari yang lalu ada renungan tentang anugerah belas kasihan ya dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat 12 itu memberikan satu bahwa Tuhan itu menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan Tuhan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Ya, 2 hari yang lalu mungkin ya. Ya saya memberikan satu gambaran bahwa menara Pisa yang ada di Itali itu ya, menara yang miring itu ya, itu sebenarnya dibuat karena kesalahan, saudara. Kenapa bisa miring? Karena sebenarnya salah. Ya, tetapi karena sudah terlanjur, ya akhirnya ya dengan diperbaiki beberapa hal, ya diteruskan, akhirnya menjadi satu objek wisata yang terkenal sampai sekarang. Nah,
Dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita tentunya pasti mengalami yang namanya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kuncinya ketika kita menyadari kesalahan ini kemudian kita menyesali, ya. Tapi bukan hanya menyesali dan tidak berbuat apa-apa, tetapi kita juga mencoba untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kita sadar itu salah dan kita memperbaiki kesalahan tersebut, maka percaya ada kemurahan Tuhan, saudara. Ada anugerah belas kasihan Tuhan turun atas hidup kita. Ya tentunya bukan mentolerir dosa. Nah, berarti aku berdosa enggak apa-apa, bukan begitu. Tetapi mari kita ketika sudah membuat kesalahan kita sadari itu, ya. Kemudian kita berubah sikap, bangkit untuk memperbaikinya. Jadikan firman itu sebagai satu pedoman untuk kita berubah, saudara. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Kita belajar sama-sama. Ya ketika kita buat kesalahan, kita mungkin melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan aku di hadapan Tuhan, saudara. Dengan rendah hati, ya, maka saya percaya Tuhan pasti berbelas kasihan. Ya. Untuk itu kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari. Ya. Setiap hari, saudara, selalu menjaga hidup kita itu dalam pimpinan firman. Ya, menjaga hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Ya, menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya raja, satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita. Jangan kita coba-coba adopsi dari yang lain, saudara. Ya, sedikit-sedikit enggak apa-apa. Enggak, Tuhan enggak terima, saudara. Kalau Yesus ya Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan dicampur dengan yang lain. Kemudian setelah bangsa Israel ini menderita, ya karena konsekuensi dosanya, saudara, perzinahan rohani, ya kemudian Bani Amon mulai nyerang, ya Bani Amon mulai mengepung mereka, ya. Kemudian Tuhan munculkan seorang imam, seorang penolong namanya Yefta. Kita masuk ke pasal yang ke-11. Pasal 11 itu bicara tentang Yefta. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti dibaca sendiri ya, karena waktu ya, baca sendiri pasal 10, 11, 12 ya. Pasal 11 memberikan satu keterangan siapa Yefta. Yefta itu dari disebutkan seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dari mana dia berasal? Dia dari anak seorang pelacur. Ya. Hakim-hakim pasal 11 ayat 1 sampai 23 memberikan keterangan. Yefta itu anak seorang pelacur, kemudian karena dia anak pelacur, dia tidak diakui oleh saudara-saudaranya. Ia dibenci sama saudara-saudaranya, kemudian diusir. Usir, tidak boleh tinggal dalam satu keluarga besar gitu ya. Kemudian diusir dari Gilead. Setelah diusir, apa yang dilakukan? Dia tinggal di tanah Tob dan dia bergabung dengan para perampok. Itu Yefta. Dia jadi pemimpinnya, jadi bosnya perampok. Itu Yefta. Dia dibenci saudara-saudaranya, diusir saudara-saudaranya, jadi orang buangan, ya, dan punya pergaulan yang buruk di luar. Jadi bosnya perampok. Nah itu Yefta yang kisahnya nanti dipakai Tuhan, saudara, untuk menjadi penyelamat. Latar belakangnya suram, latar belakangnya buruk, saudara. Kemudian setelah mereka terdesak, para pemimpin Gilead ya, orang-orang Israel terdesak, sebenarnya dia nyari pemimpin. Siapa sih yang mau membebaskan kita dari orang Amon ini? Tidak ada, saudara. Kemudian dia baru ingat, oh Yefta itu kan pinter perang gitu ya. Yefta itu kan gagah perkasa. Yuk kita ke sana, kita minta Yefta untuk jadi pemimpin, jadi panglima perang kita. Ya kan? Pemimpin-pemimpin Gilead ini kemudian datang ke Yefta. Ayo kita perang sama Bani Amon, kamu jadi panglimanya ya gitu ya. Nanti kalau menang, kamu akan diangkat jadi pemimpin gitu ya. Nah, saudara, sebenarnya apa yang dilakukan ini ya bukan orang-orang Gilead ini cari Yefta, bukan maksudnya sebenarnya cuma cari kekosongan pemimpin sebenarnya. Karena yang lain tidak ada. Ini mirip sekali dengan yang kisah pertama. Ya bangsa Israel bertobat cari Tuhan tadi ya. Ya karena dia sudah
cari ke Allah ini, ke Allah ini, ke Allah ini, tidak berhasil, kemudian baru datang sama Tuhan. Sama, ya. Para pemimpin Gilead, tua-tua Israel ini dia datang ke Yefta karena dia sebenarnya mengharapkan ada pemimpin dari yang lain, tapi tidak ada orang. Akhirnya datang ke Yefta. Dia yang sudah diusir, dia yang sudah dibenci, dia yang sudah tidak dianggap keluarga, dicari kembali. Sebenarnya mereka tidak menginginkan Yefta, cuma menginginkan supaya ada yang mimpin perang, gitu loh. Karena tidak ada siapa-siapa lagi, yang ada cuma dia, gitu loh. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat satu panggilan yang unik, ya kan? Dari Yefta. Meskipun ya di situ tidak ada kata, kalau saudara perhatikan di pasal-pasal yang sebelumnya Tuhan membangkitkan, Tuhan memilih kan gitu ya. Tetapi di pasal ini tidak ada Tuhan membangkitkan. Ya, orang-orang Gilead ini cari sendiri pemimpin gitu saudara. Tetapi saya percaya ini tetap ada campur tangan Tuhan di situ. Ya karena nanti ada roh Tuhan berkuasa atas Yefta di pasal 29, di ayat 29 saudara. Tuhan tetap campur tangan menggunakan apa? Menggunakan kondisi di sekitarnya. Ya, dengan dijajah Bani Amon maka ya Yefta ini dimunculkan menjadi tokoh ya dalam cerita ini. Nah, seringkali Tuhan memakai peristiwa-peristiwa di sekeliling kita ya untuk menolong kita, saudara. Ya. Saudara, ketika saya ngontrak yang di Geran itu ya, saya masih tahu sampai tahun 2033, saudara. Dan orang mungkin berpikir duitnya akeh, iya kan? Wah sampai 2033 mau duit akeh gitu ya. Tapi enggak gitu, secara cara Tuhan menolong itu unik. Ya. Caranya gimana? Kok saya bisa ngontrak sampai tahun segitu? Ya yang punya rumah punya hutang saudara ke bank. Ya kan? Dia punya hutang di bank, enggak bisa nyaur, ceritanya begitu. Dia datang ke saya minta, saya enggak bisa nyaur, ini sertifikatnya sudah masuk bank, kalau enggak disita. Gitu ya. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Tak terus neng aku dijuali kontrakan 10 tahun saudara ya. Aku jualan kontrakan 10 tahun, utangmu tak tanggung tak terus. Jadi saya nyicil selama 3 tahun saudara. Saya dapat 10 tahun saya nyicil. Seringkali Tuhan itu berkarya melalui situasi-situasi di luar kita untuk menolong kita saudara. Ya saya tidak nyukurke, tetapi memang ini cara Tuhan saudara. Sama ya ketika Israel mendapat tekanan ya. Akhirnya cara Tuhan menolong melalui Yefta yang bosnya perampok tadi saudara. Panggilan Tuhan unik. Ya mungkin kita tidak sama satu dengan yang lain ketika Tuhan panggil kita. Ada orang berkata Tuhan panggil karena aku sakit Pak, didoakan sembuh, ya puji Tuhan. Tetapi mungkin tidak ada yang tidak punya kesaksian yang seperti aku biasa saja kan gitu ya. Tidak ada kesaksian yang spektakuler, yang supernatural, tidak ada. Gitu. Ya, tetapi memang cara Tuhan itu unik saudara memanggil kita. Latar belakang kita, keluarga kita, masa lalu kita bukanlah satu alasan untuk menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Amin. Setiap kita punya panggilan yang berbeda. Meskipun Yefta ini anak dari pelacur, ya dibenci, ya dia tidak dapat warisan, dia jadi bosnya perampok, tetapi tetap dipakai Tuhan. Amin. Itu mengingatkan bahwa latar belakang kita, masa lalu kita bukan alasan ya untuk menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita saudara. Lalu apa? Yefta kemudian okelah mau ya. Dan dia mengadakan diplomasi ya dengan Bani Amon ya. Diplomasi dengan Bani Amon. Bani Amon ini menuduh Israel begini. Saya ceritakan saja. Yefta, tolong kembalikan tanahku ya. Bangsamu itu sudah ngerebut tanahku gitu ya. Nah, Yefta kemudian mengadakan diplomasi dengan bangsa Amon ya. Oh enggak gitu. Aku ceritain ya gitu ya. Mon, aku cerita ya Mon sama kamu Amon maksudnya. Jadi ada satu alasan sejarah. Aku enggak rebut loh. Aku tuh dapat ini dari orang Amori. Jadi ceritanya saudara,
orang Amori ini rebut dulu dari bangsa Amon. Bangsa Amon ini tanahnya direbut oleh bangsa Amori dulu. Ya, kemudian setelah bangsa Israel mau ke Kanaan, dia mau lewat ke situ, lewat tanah Moab. Oh, enggak boleh, jangan lewat sini. Oh, kalau gitu sudah perang saja gitu ya. Perang, ya ada perang. Akhirnya bangsa Amori kalah. Tanahnya kan ribut. Jadi biasa, ya memang kalau kalah perang direbut tanahnya. Gitu ya. Jadi secara sejarah aku enggak ngambil, aku ngambil dari orang Amori gitu ya. Itu pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, Tuhan itu janji ya, kalau kami ke Kanaan ya, setiap jalan-jalan yang kami lewati, yang kami rebut, kami menang perang itu Tuhan ngasih ke kami gitu ya. Jadi itu Tuhan yang ngasih ya, Allah kami yang ngasih. Lah kalau kamu berarti kamu kan minta, dewamu kan dewa Kamos, kamu minta sama dewa Kamos itu gitu ya. Kalau memang dewa Kamos mengizinkan kamu memiliki tanah itu ya itu buatmu, tapi kalau ini milik kami karena Tuhan mengizinkan kami menang gitu ya. Itu alasan yang logis gitu ya. Ada alasan lagi gini, lawang itu yang orang Amori aja sudah 300 tahun tanahnya kami duduki, enggak komplain, diem aja kok kamu komplain gitu ya. Itu alasan apa lagi? Alasan secara hukum gitu ya. Tapi rupanya orang Bani Amon ini, orang bangsa Amon ini enggak terima. Dia enggak mau apa namanya bernegosiasi, dia akhirnya terjadilah perang. Nah, singkat cerita, roh Tuhan ayat 29 berkata, roh Tuhan menghinggapi Yefta ya. Kemudian karena roh Tuhan menghinggapi, Yefta ini diberi kemenangan besar. Tetapi ada satu kesalahan di sini. Kalau kita membaca ya di ayat yang ke-31, Yefta itu buat nasar. Tuhan, kalau engkau menyerahkan orang Amon ini ke dalam tanganku, maka Tuhan, yang pertama keluar dari rumahku akan kupersembahkan kepadamu, akan jadi korban bakaran. Gitu ya. Itu nasarnya Yefta. Ya padahal sudah dikatakan roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ya, tetapi ya secara rohani Yefta ini sudah menang, saudara. Nggak usah buat nasar, nggak usah buat syarat, dia sudah menang karena Tuhan beserta. Yefta membuat nasar yang nggak perlu sebenarnya. Dan kita lihat nanti ketika benar menang, dia pulang, siapa yang keluar dari rumahnya? Anak perempuan satu-satunya. Ya, nanti dibaca sendiri. Ya, dia sudah menang besar, pulang dengan sukacita. Anak perempuan satu-satunya, tidak ada saudara yang lain, laki-laki tidak ada. Anak perempuan satu-satunya keluar dengan menari-nari saking senangnya bapaknya perang, menang gitu ya, menang. Dia seneng. Waduh, anakku kamu itu bikin hatiku susah. Aku sudah buat nasar. Yang pertama kali keluar dari rumahku akan kupersembahkan jadi korban bakar. Nah, bisa bayangkan hancur hatinya, saudara. Yefta harus mempersembahkan putrinya, anaknya yang satu-satunya, yang tidak ada saudara, yang tunggal. Untuk apa? Jadi korban bakaran. Nah, saudara tahu kenapa ini terjadi? Sebenarnya ini sedang mengadopsi budaya dari orang Amon, budaya dari orang Amori. Jadi budaya pada waktu itu, ya dewa-dewa ini persembahan kepada dewa Kamos itu biasa. Orang mempersembahkan orang itu biasa. Apa yang seharusnya menjadi satu cerita yang membanggakan, cerita pembebasan bangsa Israel yang penuh dengan kemenangan, harus menjadi cerita yang tragis, saudara. Cerita yang penuh kesedihan. Karena apa? Yefta harus mengorbankan anaknya. Yefta membuat nasar yang tidak perlu, saudara. Saudara, sebenarnya pasal ayat 29, ya pasal 11 ayat 29 sudah memberikan satu keterangan. Roh Tuhan itu ada pada Yefta. Jadi tanpa nasar mau tanpa apapun itu sudah Tuhan menjamin kemenangan. Tetapi Yefta melakukan ini, ya. Satu hal yang dilarang oleh Torah, ya, oleh hukum Musa, pengorbanan manusia ini tidak boleh, saudara. Tetapi dia terpengaruh oleh budaya zaman itu. Ya, terpengaruh oleh
satu tradisi bagaimana orang-orang Amon itu dia mempersembahkan kepada dewa Kamos. Ya. Dia adopsi ini untuk imannya. Nah saudara, apa yang dilakukan Yefta seringkali kan juga menjadi cerminan hati kita. Ya, doa kita kadang-kadang transaksional dengan Tuhan. Ya kan? Yefta kan berkata begini, Tuhan kalau aku menang maka aku akan mempersembahkan, gitu ya. Nah seringkali kan kita Tuhan kalau doaku ini dijawab maka aku akan melakukan ini, gitu ya. Tuhan kalau aku sembuh maka aku akan jadi pelayan Tuhan, gitu ya. Transaksional saudara. Kalau Tuhan melakukan A maka aku melakukan B, kan gitu ya. Kita seringkali tidak sadar begitu saudara. Tuhan kalau aku nanti usahaku ini berhasil, aku tak setia sama Tuhan. Jadi minta syarat dulu sama Tuhan. Nah kalau kita tidak waspada, sebenarnya budaya yang seperti ini mengkontaminasi atau mempengaruhi iman kita. Iman kita jadi tidak murni lagi. Siapa yang di sekeliling kita, apa yang ada di sekeliling kita, itu memainkan peran ya untuk mempengaruhi iman kita, saudara. Budaya yang ada di sekeliling kita bisa meracuni iman kita yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata kita memang ada di dunia, Roma pasal 12 ayat yang kedua, 1 dan 2 ya. Kita memang ada di dunia, tetapi janganlah kamu serupa dengan dunia. Amin. Jadi budaya-budaya dunia yang tidak sesuai dengan iman Kristen itu kita tidak boleh sama dengan mereka. Ya kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, kita bisa campur aduk, saudara. Ya kan? Sesuatu yang di luar kekristenan dari budaya kita, dari pergaulan kita, dari pengaruh orang-orang di sekeliling kita akhirnya masuk di dalam kepercayaan kita, dalam iman kita. Dan ini merusak, ya, meracuni iman kita yang murni kepada Tuhan. Akhirnya kita mentolerir dosa, kita kompromi dengan dosa, saudara. Nah saudara, rupanya ya, yang begini ini, ya, kalau kita sudah mulai campur-campur ya dengan hal yang duniawi, ini bukan hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, tetapi merusak hubungan kita dengan sesama, saudara. Kalau kita melihat lanjut di pasal yang ke-12, ya, kesalahan yang tragis, ya, keputusan yang tragis dari Yefta, ya, dia punya iman kepada Tuhan, tetapi dia memutuskan sesuatu yang bukan dari imannya. Dia memutuskan karena pengaruh budaya pada waktu itu, ya. Keputusan yang tragis akhirnya menjadi akhir yang tragis, saudara. Kalau kita melihat pasal yang ke-12, akhirnya di situ ada perang saudara. Ya, Efraim, masih ingat saudara ketika Gideon menang? Ya, cerita tentang Gideon, ada satu suku namanya Efraim. Efraim itu suku yang kuat, ngeyelan, saudara. Waktu Gideon kan juga bilang begitu, kenapa kamu tidak ngajak aku perang? Ini suku Efraim. Nah sama, kejadian yang sama ketika Yefta menang, ya orang Efraim juga, Yefta, kamu kok tidak ngajak aku perang? Gitu. Jadi kemudian kalau Yefta beda dengan Gideon gitu ya. Kalau Gideon diplomasi ya Gideon kan masih sabar diplomasi. Aku ini tidak ada apa-apanya, merendah gitu. Tetapi Yefta beda karena dia pemimpin perampok, saudara, berangasan orangnya. Maumu apa? Yefta kamu terus aku perang kamu diem aja, sekarang aku menang kamu komplain. Maumu apa? Gitu ya. Ayo perang sisan gitu. Sama saudaranya begitu, saudara ya. Jadi muncullah kesombongan, muncullah jadi orang yang pembenci, muncullah jadi orang yang pemarah, muncullah menjadi orang yang pendendam. Hubungannya dengan saudaranya tidak baik. Sebenarnya bisa baik, saudara. Ya enggak gitulah, mungkin ya dengan diplomasi yang baik tidak terjadi perang saudara. Tapi Yefta memilih apa? Perang saudara. 42.000 dari suku Efraim disembelih, saudara. Baca nanti di pasal 12. Dia milih konfrontasi.
gak terima toh. Kita kan juga gitu ya. Kalau sudah merasa kesel-kesel, ya ada orang komplain apa ya, apa gak terima. Oh gitu ya. Akhirnya ya sudah terjadi perdebatan, terjadi perselisihan, ya kan? Seringkali ini juga kita lakukan, saudara. Kalau hubungan kita, iman kita sudah tidak benar, maka bukan hanya konfrontasi dengan Tuhan, kita konfrontasi dengan sesama kita, saudara. Ada orang yang mungkin bencekno, tahu bencekno, membenci ya, yang enggak kita sukai. Waduh, ya kalau ketemu aja enggak usah lihat, melengos gitu ya, pura-pura enggak tahu. Iya kan? Itu kita, saudara. Kalau enggak gitu pun ya berdoa, ya Tuhan, aku berdoa orang itu nyengit nih banget, saudara. Kasih pelajaran Tuhan. Kayak ono loro. Doa, tapi doanya enggak rohani, saudara. Nah itu kita, saudara ya. Karena hubungan kita enggak beres, iman kita sedang enggak beres. Ya maka firman Tuhan berkata, kasihlah sesama manusia, kita jadi menghakimi orang, saudara. Ya muncul ini, kesombongan, jadi pembenci, jadi pemarah, jadi pendendam. Ya, karena satu kesalahan yang tragis. Ya, cerita Yefta harusnya memiliki akhir yang membahagiakan, tetapi kita bisa melihat ya, kemenangan ini tidak membawa satu kebahagiaan, saudara. Ya. Kemenangan Yefta diwarnai dengan satu tragedi yang kelam, apa? Pengorbanan anaknya dan juga tragedi perang saudara. Maka kita itu butuh penolong, butuh imam yang melebihi dari Yefta. Yang kita butuhkan adalah seorang imam yang lebih baik untuk menyelamatkan kita dari dosa dan hati yang rusak. Saudara, yang jadi masalah utamanya adalah dosa dan hati kita yang sudah terkontaminasi tadi, dicampur-campur tadi loh, rusak, saudara. Masalahnya di situ. Nah maka kita harus, hati kita itu perlu ditata ulang, ya dibaharui dari sehari ke sehari dengan firman, saudara. Apa yang kita pelajari dari para hakim selama ini ya, mulai dari Deborah, mulai dari Barah, mulai dari Otniel ya, kemudian ada kemarin Gideon, sekarang ada Yefta. Para hakim ini sesungguhnya adalah bayangan dari juru selamat yang akan datang, saudara. Tetapi para hakim ini tidak sempurna, maka kita butuh yang sempurna. Gereja bisa maju. Kita butuh penolong yang sempurna. Kalau Yefta ditolak oleh saudaranya, kemudian dipakai Tuhan, dia hanya memberi keselamatan yang sementara, saudara. Hanya sementara. Tetapi Yesus, dia ditolak oleh bangsa Israel. Bukan hanya memberikan satu penebusan yang sementara, tetapi dia memberikan satu penebusan yang sempurna, membawa keselamatan yang kekal selamanya. Amin. Itu yang kita butuhkan. Kalau Yefta mengorbankan anaknya sendiri, karena apa? Karena kesalahannya sendiri dalam memutuskan. Dan ini sebenarnya cukup memberikan satu gambaran ya, bagaimana seorang bapak itu mengorbankan anaknya. Bagaimana sedihnya, bagaimana beratnya bapak itu mengorbankan anaknya. Tetapi sebenarnya ini adalah satu kesalahan. Yefta mengorbankan anaknya sendiri karena satu kesalahan. Karena salah dalam memutuskan. Tetapi Bapa yang di surga mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena apa? Karena kesalahan kita, saudara. Bukan kesalahan Bapa, tapi kesalahan kita. Bertolak belakang. Yefta karena kesalahannya dia korbankan anaknya, tetapi Bapa di surga mengorbankan anaknya karena kesalahan saya dan saudara. Amin. Ini loh penolong yang sesungguhnya.
Nah hari ini saudara, mari kita memandang kepada Yesus, memandang kepada salibnya. Kita tidak perlu meragukan Tuhan, saudara. Di dalam Yesus kita punya jaminan, di dalam Kristus kita punya satu jaminan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Hari ini saudara, kalau kita sedang berjuang dengan iman kita, berjuang dengan rasa sakit kita, berjuang dengan penderitaan kita, kita mungkin sedang bergumul dengan apa yang tidak pasti dari hidup kita, maka miliki jaminan yang pasti di dalam Yesus. Amin. Imam yang sempurna, penolong yang sempurna. Kita harus menggantungkan harapan kita kepadanya. Hanya kepada Dia satu-satunya, saudara. Jangan kepada yang lain. Jangan campur aduk pengharapan kita dengan apa yang di dunia, saudara. Jangan ambil pemahaman-pemahaman di sekitar kita untuk kita campur adukkan dengan iman kita. Ya, kita harus membuat keputusan. Yesus satu-satunya. Amin. Yesus satu-satunya, saudara. Sang hakim yang sempurna. Dan kepadanya pengharapan kita tertuju. Haleluya. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau yang memberkati, Tuhan memberkati, Engkau penyembuhku, Tuhan Engkau pemulihku, Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati,
Bapak Gembala, Pak John Edi bisa berdoa untuk kita semua. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber sukacita, sumber segala yang baik adalah Tuhan yang memberi, bukan manusia. Manusia hanya untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan. Untuk itu kami mau belajar, mau menurut rencana dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan, kebahagiaan, sukacita, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Yang pertama mengatakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beberapa pengumuman yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu ada jadwal doa puasa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti Komsel Permata, Ibu Dina, Mas Romi siap ya? Iya. Di rumah ya, di rumah suci atau di mana? Oh, di gereja. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti Ibu Dina dan Mas Romi tapi tempatnya di gereja karena jauh di sana saudara. Supaya kita praktis ya, kita nanti kumpulnya di gereja tetapi jatahnya Pak Romi dan Bu Dina. Hari Kamis ya jam 6:30. Kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria, silakan anak sekolah minggu bisa diantar jam 4 sore untuk kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu ada perkumpulan youth muda remaja, ibadah youth ya, muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Ya silakan yang merasa muda remaja bisa bergabung, punya komunitas yang baik dan bertumbuh bersama. Hari Minggu kita ketemu kembali tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai ada ibadah umum. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara kembali hadir bersama rekan saudara, anak istri, kenalan ya supaya kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bertumbuh bersama dan juga firman Tuhan kita bisa terus kita resapi sehingga membangun iman kita di dalam Tuhan ya, membuat keyakinan kita tidak campur aduk saudara ya, supaya kita tidak campur aduk dengan keyakinan yang ada di dunia, dengan budaya, dengan pergaulan, dengan hal yang di luar yang nanti meracuni iman kita saudara ya. Kita harus punya iman yang kuat, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, amin ya. Itu yang boleh saya sampaikan biar menjadi jadwal ibadah kita. Dan hari ini mungkin sebelum kita pulang ada sedikit pengenalan untuk lagu Kor Natal Bapak Ibu ya, jadi nanti setelah ibadah bisa didengar dan selanjutnya nanti kita berlatih ya untuk ke depan kita persiapan Natal tanggal 19 Desember tahun 2024. Itu yang boleh saya sampaikan. Biar ini menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sekali lagi berdoa, kita tutup dalam doa berkat. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan sudah menyertai, memberkati setiap pujian, pengagungan dan penyembahan kami, biar itu berkenan di hadapan Tuhan. Korban syukur kami, biarlah itu juga menyenangkan hati Tuhan, dan firman-Mu yang sudah kami terima, Engkau meteraikan di hati kami. Roh Kudus yang terus menerjemahkan firman ini sehingga kami bisa bertumbuh, kami semakin berbuah di dalam Tuhan, makin sehari demi sehari makin serupa segambar dengan Tuhan, makin disempurnakan untuk menjadi mempelai Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah datang pagi hari ini. Mereka yang datang dengan setiap pergumulan, kami percaya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami tidak mau berharap kepada yang lain selain Tuhan. Maka yang susah Tuhan hibur, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami beban persoalan dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam apapun persoalannya, Tuhan Engkau Allah yang memberikan jalan keluar, pertolongan tepat pada waktunya. Ketika kami datang merendahkan diri hadapan Tuhan dengan pertobatan yang sejati, maka Tuhan pasti berbelas kasihan kepada kami. Kami berdoa yang dalam pemulihan Ibu Parti, Ibu Care, Bu Markama, Mas Dianto, Pak Sukaria, Bu Gini,
Pak Parto, semua Tuhan yang hari-hari sedang dalam pemulihan, Tuhan menjamah mereka mendapatkan kesembuhan dan pemulihan secara sempurna daripada Tuhan. Kami berdoa yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup, yang sepadan daripada Tuhan. Mereka yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biar bangsa kami dipimpin Tuhan, pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah, berikan kepada mereka takut akan Tuhan, dan Tuhan campur tangan atas bangsa kami, dijauhkan bangsa kami dari perpecahan, dari teroris, dari kerusuhan, dari orang-orang berniat jahat. Dan kerinduan kami Tuhan boleh melawat bangsa kami, Engkau curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Pracimantor di mana kami tinggal, di sekitarnya, di Romoko, dan juga dimanapun kami berada, Tuhan memberkati dengan keamanan, damai sejahtera daripada Tuhan. Bapa, kami percaya kalau hari ini setiap kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan Engkau yang membawa kami terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bapa, kami berdoa, hamba-Mu mohonkan berkat kepada Tuhan buat umat-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan arahkan pandangan ke surga. Terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati engkau, Tuhan Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan yang permai. Setiap kita yang percaya diberkati di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa kita masih ada sedikit itu ya, Bapak Ibu Saudara, mencermati pujian KOR.